Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali secara daring melalui YouTube dengan akun Ibu Nur Indah Wulandari dan aplikasi Zoom dalam mata kuliah Ekowisata bersama Ibu sendiri sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekowisata Ibu Nur Indah Wulandari. Hari ini Ibu akan menjelaskan ekowisata secara umum dan hal-hal terkait dengan ekowisata. Mohon disimak sampai selesai. Jadi, ekowisata menurut The Ecotourism Society adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan serta kesejahteraan penduduk setempat. Menurut Hakim ekowisata itu merupakan perjalanan wisata ke tempat lingkungan yang alami ataupun buatan, serta budaya yang bersifat informatif dan partisipatif, dengan tujuan untuk menjamin kelestarian alam, sosial, dan budaya. Ekowisata di sini mengacu pada tiga hal utama, yaitu keberlangsungan alam atau ekologi, memberikan manfaat ekonomi, dan dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat secara psikologis. Pengertian tentang ekowisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun, pada hakikatnya, pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami. Jadi kita bertanggung jawab terhadap lingkungan yang alami tersebut Juga memberikan manfaat secara ekonomi, mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempatnya. Atas dasar pengertian tersebut bentuk ekowisata pada dasarnya merupakan bentuk gerakan konservasi yang dilakukan oleh penduduk dunia. Nah, eco-traveler ini pada hakikatnya konservasionis Kegiatan ekowisata di Indonesia ini pun sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah sejarah. Kegiatan ekowisata yang pertama barangkali adalah kegiatan safari atau berburu hewan di alam bebas yang dilakukan oleh para petualang dan pemburu di Afrika. Kegiatan ini marak pada awal tahun 1900 dan pemerintahan Kenya mengambil kesempatan dan membuka peluang bisnis dari kegiatan safari ini. Pemerintah Kenya yang baru merdeka dengan sumber daya flora dan fauna yang dimilikinya menjual kegiatan petualangan safari kepada para pemburu yang ingin merasakan sensasi padang savana dan mamalia Afrika yang liar dan eksotis Belajar dari pengalaman tersebut pemerintah Kenya akhirnya melakukan banyak perubahan di dalam pelaksanaan kegiatan safari dan mulai menerapkan konsep-konsep ekowisata modern di dalam industri pariwisata. Kemudian pada akhir dekade pada tahun 1970, gagasan ekowisata mulai diperbincangkan dan dianggap sebagai suatu alternatif kegiatan wisata tradisional. Selama masa tahun 1980-an, beberapa badan dunia, peneliti, kemudian pecinta lingkungan, ahli-ahli di bidang pariwisata, dan beberapa negara mencoba merumuskan dan mulai menjalankan kegiatan ini dengan caranya masing-masing. Rumusan ekowisata pernah dikemukakan oleh Hector Caballero-Scarron pada tahun 1987, yakni ekowisata adalah perjalanan ke tempat-tempat yang masih alami dan relatif belum terganggu atau tercemari dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi, dan menikmati pemandangan flora dan fauna serta bentuk-bentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa lampau maupun masa kini. Bagi kebanyakan orang, terutama para pecinta lingkungan, rumusan yang dikemukakan oleh Hector Caballero-Scarron tersebut belumlah cukup untuk menggambarkan dan menerangkan kegiatan ekowisata.
Nah, kemudian rumusan tersebut disempurnakan lagi oleh The International Ecotourism Society ya pada tahun 1990. Sebagai berikut. Ekowisata adalah kegiatan wisata alam yang bertanggung jawab dengan menjaga keaslian dan kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Ya, itu sudah disempurnakan. Kemudian penjelasan ini sebenarnya hampir sama dengan yang diberikan oleh Hector Cabales-Laskarian, yaitu sama-sama menggambarkan kegiatan wisata di alam bebas atau terbuka. Hanya saja, menurut versi Theis dalam kegiatan ekowisata ini terkandung unsur-unsur kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap keaslian dan kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat setempat ya. Jadi hal ini yang paling penting untuk kita fokuskan di mata kuliah ini. Bagaimana kita mengangkat kearifan lokal kita ya. Memaksimalkan, melestarikan potensi sumber daya alam dan budaya masyarakat setempat untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan yang berkesinambungan. Nah, kemudian pada awal tahun 1980-an, Costa Rica dipilih oleh Badan Dunia PBB sebagai proyek percontohan kegiatan ekowisata. Belajar dari pengalaman di Kenya, di Costa Rica pelaksanaan kegiatan ini pun melibatkan berbagai pihak, yaitu pemerintahan, swasta, masyarakat, dan badan lingkungan hidup internasional. Proyek ini kemudian dinilai berhasil dan menjadi contoh bagi pelaksanaan kegiatan ekowisata di seluruh dunia. Perkembangan ekowisata di dunia secara umum terasa cukup cepat dan mendapat prioritas perhatian dari pemerintahan masing-masing negara yang melaksanakannya ya. Walaupun dimulai dari Afrika, ekowisata berkembang pesat dan berevolusi secara menakjubkan justru di Amerika Latin. Kita lanjutkan, ini masih mengenai sejarah ekowisata ya. Kemudian di beberapa negara Amerika Latin, terutama yang dialiri oleh sungai Amazon, kegiatan mengunjungi objek wisata alam berkembang menjadi kegiatan penyelamatan lingkungan hidup atau konservasi. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata banyak peserta ekowisata yang tertarik dan ingin berkontribusi dalam penyelamatan alam, baik flora maupun fauna, dari kerusakan yang semakin parah. Beberapa lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup menangkap peluang ini dan mulai mengadakan kegiatan reboisasi beserta dengan masyarakat luas, termasuk peserta ekowisata, hingga kepada penggalangan dana dan penanaman pohon-pohon yang dapat diikuti oleh media massa maupun media internet seperti saat ini ya. Keanekaragaman hayati di aliran sungai Amazon juga membuka peluang bagi kegiatan penelitian yang semulanya tertutup ya, menjadi sebuah penelitian yang sifatnya terbuka dan bisa diikuti oleh semua wisatawan yang datang pada saat itu ya. Tentunya dengan kriteria yang sudah ditentukan. Nah, kemudian kegiatan penelitian berupa pendataan spesies ya dan dampak kerusakan lingkungan saat ini telah menjadi salah satu paket kegiatan ekowisata. Kehidupan suku terasing Indian juga memiliki budaya yang sangat unik ya, menghormati lingkungan di aliran sungai Amazon yang juga mengundang daya tarik wisatawan. Nah, ini ya, berkaca dari sejarah itulah ekowisata dalam mata kuliah kita akan kita fokuskan dalam kearifan lokal tentunya di ciri khas pakaian yang ibu pakai ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan ya, seputaran Kalimantan Selatan. Nah, jadi kita fokuskan ekowisata yang bisa kalian teliti, konservasi ataupun kalian telaah ya, apa yang bisa kita buat ya ekowisatanya, mohon maaf. Nah, itu juga bisa untuk masyarakat setempat, pertumbuhan ekonomi yang lebih bagus dan konservasi alam tentunya. Nah, jadi dalam mata kuliah ini tentunya ada capaian pembelajaran yang harus kita selesaikan dan nantinya akan ibu bagikan di grup classroom yang sudah ada.
Nah, itu akan Ibu bagikan mengenai materi-materi kuliah kita secara lebih lengkap lagi. Dan untuk selanjutnya tentunya kita ada diskusi, ada kerja di lapangan ya, mengamati kejadian-kejadian alam yang bisa kita jadikan sebagai ekowisata di Kalimantan Selatan yang bisa membantu perekonomian dan memfokuskan pada kearifan lokal kita tentunya ya. Baik, kembali lagi, ekowisata di Indonesia itu mulai dirasakan pada tahun 1980-an. Mulai dilaksanakan oleh Biro Wisata Asing ya sebenarnya. Nah, itu terkenal dengan Mountain Travel Sobek ya. Shop ya. Mohon maaf Ibu untuk bahasa Inggris masih tidak terlalu fasih ya. Nah, sebuah biro wisata petualangan tertua dan terbesar, beberapa objek wisata terkenal yang dijual oleh travel tersebut adalah pendakian gunung api ya, pendakian gunung api aktif tertinggi di garis khatulistiwa, Gunung Kerinci ya, yaitu 3.884 meter. Pendakian danau vulkanik tertinggi kedua di dunia, Danau Gunung Tujuh, dan kunjungan ke danau vulkanik terbesar di dunia yaitu Danau Toba. Jadi beberapa biro wisata lain maupun perorangan yang dijalankan oleh orang asing juga melaksanakan kegiatan kunjungan dan hidup bersama suku-suku terasing di Sumatera. Nah, ini asal mulanya di Indonesia ya, memang tentunya sangat alami sekali ya. Kemudian di Kalimantan, Jawa, kemudian merambah ke Sulawesi, Papua ya. Itu banyak sekali wisata yang bisa dikelola. Nah, pengelolaan ini oleh pemerintah bersama dengan lembaga asing tadi adalah ekowisata. Ya, seperti juga ada ekowisata orang hutan di Tanjung Puting, Kalimantan juga ada ya. Seperti Bekantan, Pulau Bekantan saat ini ya. Kemudian kegiatan ekowisata tidak jauh berbeda dari kegiatan wisata alam biasa, tetapi memiliki nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang tinggi terhadap objek wisatanya. Nah, wisata pemandangan ya, contohnya wisata pemandangan objek-objek alam tentunya ya, wisata bahari, pantai, air terjun, terumbu karang. Kalaupun flora itu hutan maupun tumbuhan-tumbuhan langka ya, yang bisa dijadikan obat-obatan. Seperti saat ini bajakah ya, itu sangat viral sekali. Nah, kemudian perkebunan. Kalau di Kalimantan Selatan ada perkebunan apa saja? Karet ada ya. Nah, itu bisa kita jadikan bagaimana supaya bisa menjadi ekowisata gitu ya. Kegiatan ekstrim mendaki gunung misalnya. Kita ada gunung Halau-Halau ya yang sangat keren sekali. Kemudian ada juga di daerah Pelaihari, Mandiangin ya. Kemudian ada juga suku terasing ya. Kalau dibilang suku terasing rasanya terlalu ekstrim ya. Maksudnya kalau di kita punya juga itu seperti di daerah Dayak ya. Contohnya Loksado Kandangan. Kemudian wisata penelitian, bisa juga pendataan spesies ya, serangga, mamalia, atau kita pendataan spesies berupa bekantan yang hampir punah di Kalimantan Selatan. Kemudian ada pencemaran tanah ya. Kalau di kita harus melihat apa yang menyebabkan bisa sungai tercemar ya. Nah, pembangunan fasilitas umum di dekat objek wisata. Nah, di dekat objek wisata karena kita mayoritas muslim ya, itu sebaiknya ada musola. Kemudian untuk anak-anak ya supaya ramah lingkungan. Kemudian kita juga mengenai pendidikan, ada edukasinya. Jadi tempat ekowisata tidak sekedar untuk cuci mata, tapi ada edukasi untuk anak-anak juga ya. Terlebih lagi apalagi kalau bisa ada bahasa asing, bahasa Indonesia di sana. Kemudian ekowisata di sini secara garis besarnya adalah perjalanan ataupun wisata alam yang bertanggung jawab ya. Jadi kita tidak sekedar mencari hiburan semata dalam berwisata ya. Jadi berbeda. Kalau wisata pada umumnya itu hanya mencuci mata, refreshing, hiburan ya, tanpa ada perasaan untuk menjaganya gitu ya, tanpa memikirkan kearifan lokal, tanpa memikirkan bagaimana perekonomian masyarakat setempat. Ya, ekowisata kebalikan dari itu. Ekowisata
tidak hanya untuk mencuci mata, tidak hanya untuk refreshing, tapi juga ada nilai edukasi di sana. Bagaimana kita memanfaatkan alam menjadi sumber. Baik, Ibu rasa cukup untuk mata kuliah kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, tetap jaga protokol kesehatan, ya, tetap taati protokol kesehatan. Semoga kita bisa berkuliah kembali secara langsung. Terima kasih.